di Hong Kong. Sakit. Mungkin ini sama sakitnya dengan memisahkan kita berdua, Tika. Naira, kok lo bisa ada di sini? Lo tuh ketiduran di kafe hotel ini. Karena tadi makanannya itu nggak dihabisin, jadinya sekarang dokter harus ngabisin bubur buatan saya lagi ya. Saya lagi nggak enak. Saya suapin deh. Tika, kok ngeliatin saya kayak gitu? Enggak, tadi... Kok perasaan ini aneh banget ya? Enggak. Ini nggak boleh terjadi. Dia kan udah miliknya si Poni. Ingat Sultan, ingat. Ini nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Ki Sabto, bagaimana nih Ki Sabto? Sampai lupa begini. Gimana nasib bini-bini gua di rumah? Aduh, apalagi saya. Kesian anak istri saya gak bakal bisa cari makan buat saya. Selamat sore. Suster, ada dokter yang lain nggak, suster? Aduh, suster, aduh ampun, suster. Udah nggak ada, Ki. Yang ada cuma dokter Sultan aja. Udah Ki. Gengsi disingkirin dulu. Yang terpenting kan sekarang kesehatan. Mau sembuh nggak? Dokter, siapa suruh ada di sini? Kata si mbak saya kalau orang lagi sakit itu nggak boleh kerja dulu toh dokter. Udah nggak apa-apa, Tika. Pasien kan lebih penting. Tapi dokter, ini kan musuhnya dokter toh yang kemarin pernah ada masalah. Kok ditolongin? Kata si mbak saya, kalau sakit hati itu bisa menggerogoti kita, apalagi iman kita. Jadi lebih baik kita menolong orang yang membutuhkan, ya kan? Iya. Iya. Aduh, pelan-pelan dokter. Sakit toh, sakit. Aduh, sakit. Aduh, ampun. Sudah dokter, sudah dokter. Dokter. Aduh, sakit dokter. Sakit tahu dokter. Sakit tahu. Katanya bini 4. Jarum suntik aja takut. Mau sembuh nggak? Dokter Sultan hebat sekali. Ini bukan hebat. Denger emangnya? Kan punya kuping. Udah ngomongnya pelan-pelan toh. Ini namanya manusiawi. Kita harus saling menolong. Ya kan? Dokter Rizal. Dokter Hendra. Apa kabar, Dok? Udah lama sekali kita nggak ketemu ya? Ya, memang kita sudah lama nggak ketemu. Sampai-sampai Dokter Rizal nggak mengundang saya waktu menikahkan putrinya. Dok, saya belum menikahkan Naira loh. Pertunangan aja saya tunda. Kenapa, Dok? Oh, enggak. Ya, mungkin saya cuma salah lihat aja, Dok. Maaf, Dok, saya nggak ngerti maksud dokter. Dokter salah lihat, dokter lihat Naira di mana? Kenapa? Tadi siang pas saya seminar di hotel, saya lihat Naira dan seorang lelaki muda keluar dari kamar. Apa? Aduh, saya jadi benar-benar nggak enak nih, Dok. Ya, mudah-mudahan aja saya cuma salah lihat, Dok. Tapi laki-laki muda itu dokter Sultan kan? Bukan, Dok. Kalau Dokter Sultan, saya kan kenal. Ini lebih muda. Dan saya nggak pernah lihat sebelumnya.
Terima kasih infonya. Nanti saya cross check sama anak saya. Mari dok, saya mau ke lab sebentar. Ya, makasih dok. Ya, Papa. Ma, Naira semalam tidur di mana? Naira nginep di rumah temennya. Ada apa? Kok Papa nyolot gitu? Nginep di rumah teman. Teman siapa? Ya, nggak tahu. Dia cuma SMS. Dia nginep di rumah temennya. Ya paling siapa sih, Papa? Kalau nggak Ika pasti Arista kan? Ma, Naira semalam nginep di hotel. What? Di hotel? No. Nggak mungkin, Papa. Nggak mungkin lah itu. Apanya yang nggak mungkin, Ma? Dokter Hendra lihat dia keluar kamar di hotel sama laki-laki. Oh my God. Ya, oke. Gini, kita ngomongin di rumah ya, Papa. Please, jangan emosi dulu dong, Papa. Gimana nggak emosi? Mama ngurus anak satu aja nggak becus. Iya. Mama minta maaf, Mama salah. Ya udah, tapi kita juga harus cek ulang sama Nairanya juga kan, Papa. Siapa tahu beritanya nggak benar. Makanya cepet pulang ya. Papa nggak bisa pulang, Ma. Malam ini ada rapat penting di rumah sakit. Ya udah, oke. Mama ke rumah sakit sekarang. Mama langsung ngomong sama Naira. Naira masih di sana kan? Ya? Kita ngomongin baik-baik deh. Ya, oke. Astaga, ya ampun, bebek aku ketinggalan di Papa. Pantesan tadi kayak ada yang kurang. Balik aja kali ya, daripada bebek aku dibuka sama Papa. Fahri, Naira mana? Oh, Naira udah pulang duluan tuh, Om. Kok tumben dia nggak ambil handphone di tempat saya? Kurang tahu ya, Om. Saya permisi ke sana sebentar ya, Om. Halo? Naira, kamu di mana? Mau di jalan ke rumah sakit, Pak. Bebek aku masih di Papa kan? Kamu sekarang cepat ke sini, ada yang penting yang Papa mau omongin. Soal apa sih, Pak? Kok marah-marah gini sih? Udah, cepat kemari. Aduh, iya. Iya, Ma. Kamu di rumah sakit kan? Jangan kemana-mana. Tunggu Mama. Mama harus bicara sama kamu. Penting. Tuh, ini kenapa sih? Kayaknya Mama sama Papa serius banget. Mau bahas soal apa ya? Rasanya kayaknya penting deh. Jangan-jangan soal pertunangan aku sama Sultan. Dipercepat. Yes, asik. Malaikat pelindung mana ya? Mau nggak ya pulang bareng? Sebagai tanda terima kasih. Apa masih di kantin? Tiga. Biarin, rasain. Parah si Kin, memang udah gila. Dia mau bunuh Dokter Sultan. Nggak tahu diri ya? Ampun. Ampunin gua dah. Ampun. Saya bisa melaporkan kamu ke polisi sebagai tindak percobaan pembunuhan. Dan kamu bisa dijebloskan ke penjara. Tahu? Aduh. Ampun dokter, ampun. Jangan dokter, jangan, ampun deh. Maafin. Saya nggak akan laporin kamu ke polisi. Tapi bukan karena kamu. Saya cuma nggak bisa ngebayang aja. Gimana nasib 4 istri kamu dan anak-anak kamu. Ngerti? Udahlah, Pak. Saya nggak mau ngurusin yang beginian. Terserah Bapak.
Mau dibawa kemana gua? Orang Pak Dokter Sultan aja udah maafin gua kok. Udah mau dibawa kemana sih? Tetap harus dibawa ke kantor polisi. Enak aja, udah kriminal gitu juga. Jangan Pak. Bawa aja, Pak. Bawa aja, Pak. Terima kasih ya, My Guardian Angel. Guardian Angel? Itu apa meneta dokter artinya? Pokoknya terima kasih, kamu udah nyelamatin nyawa saya. Dan benar kata Ki Sabto, kamu itu udah kayak malaikat pelindungnya saya. Dokter, ojo lebay terus toh. Kok lebay? Emang kenyataannya kan, kamu udah nyelamatin nyawa saya. Kalau nggak ada kamu, mungkin saya tinggal nama aja. Yang tadi itu yang nyelamatin dokter bukan saya, tapi Allah, dokter. Iya, tapi kan lewat tangan kamu. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau tadi nggak ada kamu. Makasih ya. Sama-sama, dokter. Tadi juga nggak sengaja kok. Saya lewat, terus saya ngeliat kayak ada orang yang ngikutin tapi mencurigakan gitu, ngendap-ngendap. Ya, tadi sih saya mau pukulinnya pakai apa gitu, tapi yang di depan mata adanya cuma panci ini. Ya wes lah, tak pukulin aja pakai ini. Untungnya mempan ya dokter ya pakai panci nih. Aduh, tapi ini pancinya sampai peot loh dokter. Nih lihat tuh, peot gitu. Aduh. Jadi kamu mendingan panci? Saya nggak dipedulin. Ojo nesu-nesu toh. Ditolongin malah mulai lagi. Tapi kamu emang luar biasa ya. Kamu itu bisa memaafkan orang dengan lapang dada. Saya senang sekali dengarnya. Saya juga senang banget karena Dokter Sultan juga bisa memaafkan orang gitu. Padahal tadi kan Pak Rasikin itu udah berbuat jahat loh sama dokter. Tapi dokter malahan ngebebasin dia begitu aja. Saya senang dokter. Ya, saya kan belajar dari kamu. Dari saya. Seperti tadi saya bilang, kamu kan selalu bisa memaafkan orang lain dengan lapang dada. Dan itu sesuatu yang patut dibanggakan. Kamu kenapa, Tika? Dokter tuh jangan sampai mati dulu ya, dokter. Saya kan masih hidup, Tika. Kamu khawatir ya? Kalau kamu kehilangan saya. Saya senang banget, Tika. Ternyata saya punya sahabat yang sangat baik. Sahabat yang selalu khawatir dengan keselamatan saya. Sahabat yang mau peduli dengan saya. Sahabat yang baik selalu datang di saat yang tepat.
Kamu kenapa, Tika? Mukanya kayak ketekuk gitu. Saya itu masih shock aja gitu, dokter. Saya masih ingat sama kejadian yang tadi gitu. Kamu pasti masih takut ya kalau kehilangan saya. Gimana ya? Kalau seandainya saya udah meninggal, kira-kira kamu bakal nangis nggak ya? 7 hari 7 malam gitu. Kayak waktu kamu kehilangan Mas Aryo kamu. Sok tahu. Lah uang waktu Mas Aryo meninggal juga nggak nyampe 7 hari. Kok saya nangisnya cuma beberapa hari aja. Gak lebay kayak gitu. Ini kan perumpamaan, Tika. Ya wes lah, jangan ngomong mati-matian gitu. Saya jadi takut, dokter. Tapi kalau seandainya saya yang mati, terus dokter sedih nggak? Bakal nangis-nangisin saya gitu nggak, dokter? Bakal ngerasa kehilangan gitu nggak, dokter? Ya udah pasti dong, Tika. Saya pasti akan sedih banget. Dan nggak akan berhenti nangis. Serius, dokter? Dokter sampai kayak begitu ngerasa kehilangan saya. Aduh, jadi terharu loh saya, dokter. Iya. Siapa yang nggak sedih? Kalau kamu udah nggak ada, siapa coba yang bakal bantu masak-masak di kantin? Nggak ada kan? Siapa coba yang nyiapin makan siang buat saya? Nggak ada juga kan? Saya jadi nyesel nolongin dokter tadi. Kok nyesel? Jadi kamu nggak ikhlas nolongin saya tadi? Ya, bukannya begitu. Cuman tadi pas mau nolongin dokter, saya cuman kepikiran aja. Kalau dokter nanti mati, meninggal maksudnya, terus siapa yang ngajarin saya bahasa Inggris? Terus kalau misalnya nanti dokternya udah nggak ada, terus kalau misalnya pulang kerja, siapa yang saya tebengin kayak sekarang toh? Kan ada. Siapa? Si Poni. Lo di mana? Buruan jawab, penting. Gue masih di RSIM. Kenapa sih? Tik, habis ini kita mampir dulu bentar ya ke rumah sakit pusat. Mau ngapain sih, dokter? Aduh, kalau gitu saya turun aja di sini ya, dokter. Jangan, bentar aja kok ya. Tapi jangan gitu juga dong, dokter. Nanti kalau misalnya kita ke sana berduaan malah menimbulkan kesalahpahaman, dokter. Saya capek, dokter. Kalau misalnya ke sana berantem lagi, terus harus menjelaskan ke sana sini gitu. Mendingan nggak usah ke sana lah, dokter. Soalnya saya juga lagi ada perlu di sana. Saya harus ngambil obat karena stok di rumah sakit yang di sini udah makin menipis. Gini aja deh. Kamu ikut, tapi kamu nanti nunggu aja di parkiran dalam mobil, ya? Kan nggak ada yang liatin. Oke? Ya wes. Mana anak? Papa. Sini. Aduh, Papa. Aduh, nggak usah kasar-kasar gitu sih, Pak. Papa kenapa sih marah-marah? Kamu tadi malam tidur di mana? Ayo jawab! Papa, aku tahu sih aku nginep di hotel. Kamu... Papa, aku bisa jelasin, Pak. Kamu tuh udah bikin malu papa. Kamu nginep di hotel sama siapa? Bilang! Ada dokter yang lihat kamu keluar dari kamar hotel sama laki-laki. Aku nggak apa-apain, Pak. Dan terus siapa laki-laki itu? Hah? Aduh, Nay, Mama tuh nggak sangka kamu sampai tega melakukan hal seperti ini. Kamu udah ngecewain Mama sama Papa. Kamu bilang, siapa laki-laki yang sama kamu di hotel? Bilang! Sama aku. Kamu... Maaf Om, tapi jadi gini ceritanya. Semalam aku sakit dan pingsan di kafe di hotel. Naira juga ada di sana dan
Dia nyelamatin saya buka kamar dan saya ketiduran. Kamu tidur sama anak saya? Gitu maksudnya? Kamu tidur sama Naira? Enggak, Tante, tolong jangan salah paham. Saya sama Naira nggak ngapa-ngapain kok. Saya cuman... Cuma apa? Tante! Sultan, oh my God, kalau dia dengar semuanya tadi, dia pasti bakal putusin aku. Seharusnya Om dan Tante tidak memarahi Fahri ataupun Naira. Fahri itu laki-laki baik. Sepengetahuan saya, Fahri itu tidak suka berbohong, Om. Jadi kalau Fahri cerita dia sakit, dan dia juga nginep di hotel sama Naira, itu berarti dia jujur. Om dan Tante harusnya bangga dengan Naira. Naira udah banyak berubah sekarang. Dari cerita tadi, kita bisa tahu. Naira udah baik mau nolongin Fahri. Dan punya inisiatif untuk menyelamatkan orang lain yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Sultan, makasih ya. Kamu selalu bisa ngertiin perasaan aku. Fahri, saya minta maaf ya, karena tadi sudah salah sangka sama kamu. Oh, enggak apa-apa kok, Om. Justru saya yang harus minta maaf. Ini salah saya. Malah Naira jadi kena getahnya. Minta maaf sama Fahri. Mama kan tadi juga sudah salah sangka dan sudah nampar Fahri. Why? Minta maaf? Bukannya dia memang salah ya? Hah? Gimana pun juga kan kita udah dirugiin. Nama kita udah cemar. Nama Naira udah cemar. Kalau orang lihat, udah gitu orang pikirnya macem-macem gimana? Namanya kita bisa menjelaskan ke satu persatu orang gitu. Seperti Sultan itu ngomong sama kita. Bisa? Om, udahlah Om, nggak apa-apa. Aku ngerti kok apa maksud Tante. Ini juga salah saya, jadi harusnya saya minta maaf sama Tante. Ya iya dong. Bagus dong kalau sadar. Tapi dicatat ya, jangan diulang lagi. Never again, oke? Siap, Tante. Oh. Tan. Thank you ya, lu udah ngebelain gue di dalam tadi. Ri, gue mau minta tolong sama lu, boleh? Minta tolong? Boleh lah, kenapa? Gue ada oleh-oleh buat Naira, tapi gue ketinggalan di mobil. Bisa tolong lu ambilin? Soalnya gue harus ke apotek sekarang. Gue harus ngambil obat buat stok di rumah sakit di sana. Oh iya. Ya udah, Man. Aduh. Gue nggak salah kan ya? Ngatur Atika dan Fahri ketemu dengan cara kayak gini. Mudah-mudahan si kelinci nggak kabur lagi. Kasihan si Poni, ntar makin turun rambutnya. Lu jadi minta tolong nggak sih? Iya. Jadi, kok lo masih di sini? Kunci mobilnya mana? Gimana caranya gue masuk mobil lo? Pecahin kaca, hah? Iya. Sorry, gue lupa. Mobilnya nggak dikunci kok. Gue tinggalin di sana aja. Hah? Mobil lu parkir nggak dikunci, Tan? Nekat lu. Saya gue tadi titipin ke satpam, suruh jagain. Bisa gitu ya? Ini gue kenapa ya? Kok jadi malah nggak rela kayak gini sih? Enaknya mereka diketemuin nggak ya? Kok lu bengong-bengong gini sih? Kenapa sih? Nggak kenapa-kenapa. Udah buruan, cepetan ya. Mudah-mudahan si kelinci dan si Poni jadi ketemuan. Pasti ini
menjadi sesuatu yang mengharukan buat mereka. Aku harus rela. Aku harus ikhlas. Oh, jadi begini ya kelakuan kamu? Bu Sita. Saya tuh benar-benar nggak nyangka ya. Perempuan kampung seperti kamu ternyata pintar juga ya nipu-nipu orang. Maksud ibu apa toh, Bu? Kamu itu sekongkol kan sama Fahri? Kamu pura-pura pindah dari sini supaya terkesan kamu itu menuruti permintaan saya untuk menjauhi Fahri. Iya, tapi ternyata kamu nggak pindah dari sini kan? Dan ternyata kamu masih berhubungan sama Fahri. Begitu kan, Atika? Enggak, Bu. Sama sekali enggak. Saya tuh sama sekali udah nggak pernah ketemuan lagi sama Mas Fahri kok, Bu. Udahlah, Atika. Kamu tuh nggak usah memperkeruh keadaan. Kamu tahu, setiap kali saya berantem sama Fahri, saya itu sedih, Atika. Sedih. Karena anak saya membela perempuan yang nggak tahu diri seperti kamu. Tolong, kalau kamu bisa menghargai saya sebagai orang tuanya Fahri, jauhi Fahri dan jangan dekati Fahri lagi. Kau mengerti tuh? Cukup, Bu. Saya itu sudah menuruti apa keinginannya Ibu. Saya sama sekali udah nggak pernah lagi ketemuan sama Mas Fahri. Ibu jangan marah-marah terus toh sama saya, Bu. Ibu tanya aja sama Mas Fahri. Apa sekarang dia tuh tahu kalau saya tuh ada di mana, Bu? Atika! Atika tunggu, Atika! Fahri! Fahri, tunggu Fahri! 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 Ma! Mama nggak apa-apa kan? Mama tuh sebenarnya ngapain sih kesini? Fahri, jadi kau masih berhubungan sama dia? Mama nggak apa-apa kan? Bentar ya, Ma. Bentar, Ma. Tika! Fahri! Fahri, tunggu, Fahri! Tika! Tika! Kenapa kayak gini sih, Tika? Pasti gara-gara Mama lagi. Ma, tunggu sini dulu ya. Kalau nggak, Mama bisa kan pulang sendiri. Aku harus nyusulin Atika, Ma. Bentar ya, Ma. Tapi, Fahri! Awas kamu, Atika. Sampai kapanpun saya tidak akan pernah memaafkan kamu. Karena kamu sudah mengacaukan keluarga saya. Ya ampun. Tante, tumben malam-malam datang ke sini. Ada apa, Tante? Ya ampun, Tante. Tante kenapa nangis? Tiara, kamu mau kan maafin kelakuannya Fahri malam itu? Aduh, ya ampun, Tanteku. Udah, sekarang Tante jangan nangis lagi ya. Tante tenang aja, nggak usah dipikirin. Aku udah maafin Mas Minhoku kok. Iya, emang sih Tante, Mama Papaku agak sedikit marah, tapi itu bukan masalah kok buat aku. Karena kan aku masih cinta sama Mas Minho, ya? Ya, kamu bilang Atika sudah pergi dari rumah sakit ini. Tapi kok Atika masih ada di sini, Tiara? Atika masih ada di sini, Tante? Ya. Tadi Tante ketemu dia di parkiran mobil. Kayaknya dia lagi ngedap-ngedap gitu. Sepertinya sih dia mau ketemu sama Fahri, tapi takut-takut gitu, Tiara. Oke, Tante. Sekarang aku tanya sama Tante, si Katro sama Mas Minhoku ada di mana?
kalau Atika sudah Tante usir dan dia sudah pulang. Tapi ternyata Fahri lebih membela dia daripada Tante, Tiara. Tenang, Tante, tenang. Aduh, gimana ya, Tante ya? Tapi aku tuh yakin banget, Tante, si Katro tuh udah resign dari sini. Dan kalau seandainya dia balik lagi ke sini, aku nggak ngerti dia mau ngapain. Atau jangan-jangan dia mau ketemu sama Dokter Sultan kali ya? Masa sih dia nggak tahu kalau Dokter Sultan tuh udah nggak kerja di sini lagi? Jadi Atika itu selain mengejar Fahri, dia juga ngejar-ngejar Dokter Sultan gitu? Yes, betul, Tante. Kurang ajar kan? Sebisa mungkin, gue jangan sampai interaksi sama dia. Interaksi itu kue apa toh, dokter? Enggak. Gue harus kasih kesempatan buat Fahri. Gue nggak boleh ganggu. Biarin aja dulu. Mereka senang-senang. Duh. Ya Allah. Semoga gue kuat. Semoga gue kuat. Semoga gue bisa ngelain perasaan yang gak enak ini, Tuhan. Mereka kemana? Naira. Kamu ngapain di sini? Kamu kok belum pulang? Kamu nungguin aku ya? Ya sengaja mau nganterin kamu pulang. Biar sekalian. Yuk, kita kayaknya udah lama banget nggak pulang bareng. Kita sekalian aja makan malam. Kamu makan di mana? Jangan, Nay. Aku capek banget, Nay. Tadi habis nyetir dari Ciledug ke sini kan lumayan macet, Nay. Jadi aku nganterin aja ya. Ya udah, kalau capek aku nggak mau maksa kok. Yuk kita pulang yuk. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Udah pulang toh, Nduk? Udah, Mbah. Kok kamu kayak ngos-ngosan gitu toh? Dikejar siapa, Nduk? Enggak, tadi soalnya Tika tuh lapar banget. Jadinya dari angkot terus ke sini tuh Tika lari gitu saking laparnya. Walah, Nduk, wong kelaparan aja kok sampai ngos-ngosan gitu toh. Hah? Dah, yuk. Mangan dhisik yuk. Ayo. Wong kelaparan sampai ngos-ngosan gitu, Nduk. Mbah, ntar kalau ada Mas Fahri datang, tolong bilangin kalau Tika itu udah tidur ya, Mbah. Loh, kenapa tuh kamu nggak mau ketemu dia? Nggak apa-apa kok, Mbah. Tapi, Nduk, kemarin itu loh, Nak Fahri itu bener-bener khawatir sama kamu itu. Dia pingin banget ketemu sama kamu. Kok temui dia sebentar, Nduk, biar dia lega juga, ya kan? Kasian kan dia mikirin kamu terus-terus. Iya, pokoknya nanti bilang aja sama Mas Fahri kalau Tika itu udah tidur, Mbah. Ya wis, karepmu lah. Ayo kita makan yuk. Nay, aku langsung pulang ya. Capek banget. Aduh, jangan nih, kita ngobrol dulu bentar. Sekalian kamu sambil istirahat, kan kasihan kamu nyetir mulu. Ntar kalau capek udah hilang, baru kamu pulang ya. Aku beliin kamu kopi ya. Kok tumben? Nera agak dewasa kayak gini. Kasian juga kalau gue cuekin. Seenggaknya gue harus belajar untuk menghargai dia. Apalagi kan sekarang si kelinci udah sama si poni. Gue harus serius sama Naira. Aduh, dulu Atika gulanya berapa sendok ya? Aduh lupa, jangan terlalu manis deh. Tapi berapa sendok ya? Telepon aja deh, nih HP aku.
Ini Mbak ada telepon tadi. Tika sampai kaget. Sebentar ya Mbak. Halo Mbak Naira. Halo Tik, dulu lo bilang bikin kopi buat Sultan tuh gulanya berapa sendok sih? Emangnya kenapa toh Mbak? Udah buruan, gue lagi manjain calon suami gue nih. Oh, lagi berduaan ya Mbak? Iya dong, udah cepetan. Ya pokoknya gulanya itu jangan terlalu banyak. Ya dikira-kira aja itu Mbak. Kalau nggak 1 ya sekitar 2 sendok teh. Oke, thanks ya. Iya. Dokter Kuda lagi berduaan sama calon istrinya. Tapi kenapa aku jadi yang nggak rela begini sih? Padahal harusnya kan aku tuh seneng. Ini kan kopinya. Aku minum ya. Tan, ayo minum. Iya. Kamu kenapa sih kayak takut-takut gitu? Takut diracunin? Enggak, Nay, enggak. Yaudah aku minum ya. Gimana rasanya? Mas kan? Enak, Nay. Lumayan. Lumayan doang. Enak kok. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Atika. Mbak, tolong Mbak bilang sama dia kalau Tika tuh udah tidur. Ya wis. Mbak Fahri, maaf udah malam. Atikanya udah tidur. Oh, tapi Atikanya baik-baik aja kan ya, Mbah? Atika baik-baik saja kok. Sekarang Atika kerja di mana ya, Mbah? Waduh, kalau soal itu si Mbah nggak berani bilang apa-apa. Oh, ya udah deh kalau gitu. Tapi saya titip salam ya, Mbah, buat Atika. Tolong bilang sama dia, jangan kecapean, jangan lupa makan, sama kerjanya jangan terlalu diforsir. Jangan sampai dia sakit. Tolong ya, Mbah. Iya, Nak Fahri. Makasih ya. Nanti si Mbah sampein ya. Tika, mau sampai kapan kamu giniin aku? Maafin mama aku ya, Tika. Maafin aku, Mas. Dok, dia itu begitu baik dan perhatian sama keadaan kamu ya, Dok. Dia benar-benar menjaga amanah. Kakaknya sedang tugas di luar kota. Tapi si Mbak bingung loh. Kok kamu itu kok kayak musuhi dia itu loh, Dok? Kenapa sih? Bukan kok, Mbah. Bukan Tika musuhin Mas Fahri. Tapi ya sekarang saatnya nggak tepat aja, Mbah. Udah malam. Tika juga harus istirahat karena kan sekarang tempat kerjanya Tika itu lumayan jauh gitu. Jadi mau tidur. Sanggup nggak ya kau hadapin di hari ini? Atau kau pakai headphone aja? Jadi ntar kalau dia cerita-cerita soal pertemuan dia yang dramatis dengan si Poni, kau kan bisa dengerin lagu. Daripada ntar perasaan kau pura-pura anda.
Aduh, kenapa sekarang gue jadi deg-degan kayak gini ya? Ini nggak benar nih. Sebisa mungkin, gue jangan sampai interaksi sama dia. Interaksi itu kue apa toh, dokter? Dasar kelinci, ngagetin mulu. Biasaan. Ojo lebay gitu toh, dokter. Wong saya cuma nanya interaksi itu apa artinya. Kok sampai kaget gitu? Ya juga ya. Kenapa ya? Kok dia nggak cerita pertemuan dengan Fahri semalam ya? Masa harus gue pancing sih? Ntar ketahuan lagi kalau gue yang ngeset. Dokter Kuda kok nggak cerita soal dibikinin kopi sama Mbak Naira ya? Masa iya aku harus mancing-mancing dulu? Ntar dikiranya aku cemburu lagi. Tadi malam? Kemarin apa? Tadi malam apa? Yang tua nanya duluan, yang muda jawab dong. Biasaan. Kemarin, saya... Saya apa? Udah ditungguin di mobil juga kemarin. Bukannya datang menghilang. Kemana sih kemarin? Kemarin, ya biarkan hanya saya dan Tuan aja yang tahu. Dokter, kemarin habis dari rumah sakit kemana dulu? Hah? Mana? Ya nggak kemana-mana. Emangnya kau pikir saya kemana? Ya kemana kek? Mampir dulu kemana gitu, mencelok-mencelok kemana dulu? Oh itu. Ya, biarlah saya dan tukang bajai yang tahu. Tukang bajai? Kemarin Tuhan perasaan. Wah, ada apa nih? Pagi-pagi udah senyum-senyum. Masih senang ya gara-gara kemarin dibelain sama si bulu ya yang lo itu? Iya dong, itu namanya lelaki sejati membantu pacarnya saat disudutkan orang tua. Barusan lo bilang apa? Membela ketika disudutkan orang tua. Iya, emang kenapa? Lo bisa nggak kayak gitu ke Atika? Lo harus tahu, Nay. Tiap kali gue udah berusaha ngebela Atika di depan nyokap gue. Tapi... Kenapa? Gak berhasil? Lo mesti belajar sama pacar gue. Sultan emang hebat. Buktinya, sekali ngomong aja orang tua gue langsung percaya. Langsung luluh, ya kan? Mah, sudah dapat info mengenai Atika? Atika? Kok Papa nanya soal Mama soal Atika? Loh, kan Mama sendiri yang nawarin katanya Mama yang akan mencari tahu di mana Atika berada sekarang, iya kan? Ingat nggak? Waktu kita sama-sama ke rumah Atika, terus kosong rumahnya. Mama kan bilang, Papa nggak usah repot-repot. Mama yang akan cari info di mana Atika berada. Ya oke, ingat. Mama ingat kok soal itu. Kalau Mama repot, nggak usah deh, Mah. Nggak usah dipaksain, biar Papa aja berangkat pagi ini sekalian jalan. Waduh, kali ini pasti ketemu deh. Aduh, bakalan tinggal semua sama si nenek dari gua hantu itu. Dan juga sama si codot yang giginya maju ke depan itu. Aduh, males banget deh. Feeling Papa nggak enak, Lik. Kayaknya Atika lagi punya masalah besar. Kok aneh? Saudara bukan, ponakan bukan kok. Bisa punya feeling segala. Memangnya punya ikatan batin sama Atika? Gak tahu ya, Mah. Rasanya kok kayak gitu ya? Sorry. Sorry. Mama mau nyekik dan mau bunuh Papa ya? Iya, enggak dong, Papa nggak sengaja. Memangnya bunuh orang gampang ya? Enggak kan? Gitu, Mah. Iya, enggak. Udah dikeluarin kok, udah. Ya, Mama cuman heran aja. Ya, kok bisa punya ikatan batin sama Atika? Memang Papa siapanya dia? Ayahnya bukan, omnya bukan, iya kan?
Ya memang Papa bukan apa-apanya dia, tapi di hati Papa sudah anggap dia anak sendiri. Papa udah deh, nggak usah lebay kayak gitu deh. Simpati sih boleh simpati, tapi nggak usah seperti gini deh. Kenapa enggak, Ma? Ma, satu saat Papa akan ajak Atika dan neneknya tinggal di rumah ini. Papa berangkat dulu ya. Dokter Susan, sebentar. Hari ini ada tugas untuk kunjungan ke Yayasan Peduli. Ya, untuk mengetahui sampai sejauh mana perkembangan dari para pasien yang sudah tertangani dalam pengobatan gratis itu. Oke, dengan senang hati saya pasti bantu. Nenek. Bunita toh? Hah? Iya. Lah, tumben. Monggo, monggo, Bu. Duduk sini, Bu. Silakan duduk, Bunita. Ini kok tumben lo datang ke sini? Ada apa toh, Bu? Enggak, cuman mau tanya soal kabarnya Atika aja. Saya kan masih sering berobat di rumah sakit Intermedica tuh. Tapi nggak pernah kelihatan tuh Atikanya. Pindah kerja ya? Pindah kemana sih? Waduh, saya itu udah janji sama Atika loh, Bu. Katanya nggak boleh bilang siapa-siapa. Memangnya kenapa kok dipesenin kayak gitu? Oh, dia itu dikejar utangnya, makanya kabur-kaburan dia. Bu, kalau ngomong itu jangan sembarangan toh. Kok menghina cucu saya? Cucu saya itu jujur orangnya. Baik. Nggak mungkin dia punya utang, nggak mungkin. Siapa tahu, mungkin aja dong. Kan dia butuh biaya yang banyak buat pengobatan neneknya, supaya neneknya bisa cepet lihat. Bisa aja dong. Bu, kalau kedatangan ibu cuma mau menghina saya, sampean boleh pergi sekarang juga. Kami orang miskin, tapi kami punya harga diri, ngerti? Ih, bagus dong kalau gitu, bagus banget. Ih, saya salut banget kalau begitu. Salut sama nenek dan Atika. Maksudnya apa sih, Bu? Barusan kan nenek bilang, walaupun miskin punya harga diri. Iya. Kata-kata harga diri itu tolong dicatat. Jadi misalnya kalau sampai suatu saat nih, ada seorang bapak-bapak yang ingin mengangkat anak si Atika dan mengajak Atika beserta neneknya tinggal di rumahnya, reaksi kalian bakalan gimana? Terima atau enggak? Loh, Sek, toh. Loh, memang ada bapak-bapak yang punya niat gitu, toh? Iya, ini kan masih berandai-andai. Misalnya, maksudnya ini saran saya nih, kalau sampai suatu saat ada seorang bapak yang ada punya niat kayak begitu, saran saya ya dipikir-pikir dulu lah, hati-hati. Nanti misalnya kalau sampai dibawa pulang, dijadiin pembantu, gratisan, sampai disiksa pula, kan yang rugi siapa? Ya, orang muda nggak, Bu. Ngomong apa toh, Bu? Makin lama saya kok makin nggak ngerti omongan Ibu. Apa sih? Bunita, loh. Bu. Edian. Loh, Dokter Sultan? Duh, mau kemana toh? Ini makan siangnya loh. Dokter! Dokter! Dokter Sultan! Astagfirullah, Atika. Aduh, dokter sakit nih. Makanya kalau jadi perempuan itu jangan pecicilan. Dasar kelinci hiperaktif. Udah, berdiri. Dokter mau kemana sih? Saya ini mau ke Yayasan Peduli, mau lihat pasien. Saya ikut ya, dokter. Soalnya kan ini tugas yang di kantin itu udah kelar. Saya ikut dokter aja ya, biar nggak pelangap-pelongo di sini. Ya udah, berdiri. Sakit, dokter. Aduh, dokter. Oh, sakit, dokter. Kalau masih sakit ya udah mending istirahat ya. Saya pergi sendiri. Dokter, saya mau ikut toh. Ngapain di sini? Gak ada gunanya juga. Enggak apa-apa. Saya bisa kok.
ngapain toh? Kok nonggeng kayak begini? Ayo naik. Naik? Jadi saya naikin kuda gitu? Mau ikut nggak? Mau. Cepetan. Fahri aja ya, nggak pernah lu gendong saya kayak begini. Kamu pikir saya pernah gendong Naira kayak gini? Terus tadi gimana dokter? Kemarin kopi buatannya Mbak Naira enak nggak? Kok kamu bisa tahu? Saya dibuatin kopi sama pacar saya? Ya cuma nebak-nebak aja dokter. Ayo dong jalan, kok berhenti toh? Kau pikir saya ini beneran kuda apa? Enak aja main merintah. Terus gimana? Apa kata Fahri semalam? Hah? Kok dokter tahu kalau saya ketemu sama Mas Fahri? Ya, nebak-nebak aja. Jadi beneran? Kamu ketemuan? Hah? Saya kabur dokter. Hah? Aduh, ditahan dokter, ini saya bisa jatuh ini. Aduh. Jatuh. Kabur? Kabur gimana maksudnya? Ya jadi kemarin itu ketemu ibunya di rumah sakit. Terus dia nyamperin saya marah-marah gitu dokter. Saya diusir. Kamu yang sabar ya. Ya ampun, itu kan dokter baru yang di rumah sakit itu kan? Iya kan? Ya duh, mesranya. Ih, saya juga mau dong digendong kayak gitu sama suami saya. Ibu pengen suaminya cepet-cepet meninggal ya? Loh, ibu-ibu emangnya suaminya nggak baik ya? Emang nggak mau gendong ibu gitu? Kurang mesra ya suaminya ya Bu? Enggak Mbak, terutama setelah saya melahirkan anak yang ke-8, suami saya mandang saya udah kayak mandang kedebok pisang tuh Mbak. Astaga Bu, ini 2011 Bu, nggak KB? Enggak, jadi malu. Ayo dokter kita jalan dong. Permisi Ibu. Wah, Pak dokter saya mau dong. Mesra ya Bu? Bengkok kalau kayak gitu. Aduh Tik, kenapa saya udah capek banget nih. Udah ngos-ngosan kayak gini nih. Yowis, saya turun aja. Aduh. Duh. Encok. Ayo. Aduh, pelan-pelan. Masih sakit? Ya masih lah dokter. Dokter, itu anaknya lihat dong, kasihan banget. Saya pengen nolongin dia toh dokter, tapi bagaimana caranya? Ya udah, kita bawa aja langsung ke Yayasan Peduli. Siapa tahu kan bisa langsung didaftarin, dan kalau bisa ya langsung ditanganin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sih antriannya nggak panjang, jadi bisa langsung ditangani sama dokter di situ. Dek, rumahnya di mana? Sana. Ibu bapaknya ada? Nanti kasih tahu ke kakak ya. Kakak mau bicara, ya? Ya. Kamu baik banget, Titik. Bahkan kamu nggak mikirin kalau kamu lagi sakit. Justru kamu lebih mikirin sakitnya orang lain. Ya Allah dokter, kaki saya ini kan cuman keseleo aja. Nah tapi kalau anak tadi kan memang benar-benar harus ditolong toh dokter.